Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Kali ini kita akan membahas akhir langkah Islam di Eropa. Kisah tentang harta hasil peperangan dalam sejarah Islam adalah segala sesuatu yang asing dan aneh. Demikian juga pelajaran yang didapat darinya, lebih asing dan lebih aneh lagi. Awal mula kekalahan kaum kita disebabkan oleh harta peperangan. Kita berdiri terpaksa di akhir peperangan kita juga disebabkan oleh harta hasil peperangan. Kisah tentang harta peperangan adalah kisah tentang kekalahan dalam sejarah kita. Panglima peperangan di saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para pemanah tidak mengikuti perintah Rasulullah. Mereka takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta peperangan. Maka dalam peperangan Uhud terdapat syuhada yang banyak, yaitu wafatnya 70 orang terbaik dari kaum muslimin sebagai syahid. Penyebabnya adalah harta peperangan. Ya, disebabkan oleh harta peperangan. Panglima perang kaum muslimin yang terakhir adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ia adalah seorang muslim terakhir yang memimpin pasukan kaum muslimin yang terlatih untuk menaklukkan gunung-gunung di Barons atau Pirania, menaklukkan Perancis, dan setelah itu mengobrak-abrik jantung Eropa. Al-Ghafiqi kemudian kalah. Ia gugur sebagai salah seorang syahid di Bilatushi Syuhada, salah satu peperangan yang telah dicatat oleh sejarah sebagai peperangan yang lama, yang memisahkan antara yang benar dan yang batil. Kemudian impian kaum muslimin untuk menaklukkan Andalusia telah sirna. Lalu mereka menutup lembaran-lembaran mereka pada peperangan ini. Penyebab kekalahan peperangan ini seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu karena harta hasil peperangan. Semenjak kekuatan Islam ditancapkan di bagian Eropa oleh orang-orang Arab, dan mereka bertekad untuk menaklukkan pegunungan Pirania dan menaklukkan negara-negara di sekitarnya. Dan inilah yang diinginkan oleh Musa bin Nusair. Akan tetapi, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik takut membahayakan kaum muslimin diserang tiba-tiba dari arah yang tidak diketahui. Ia menyampaikan apa yang dipikirkannya itu kepada As-Sam bin Malik Al-Kulani, gubernur Andalusia, antara tahun 100 sampai 102 Hijriah. Lalu ia maju dan menguasai negara bagian Septimania, salah satu daerah yang pesisir yang menghadap ke Laut Mediterania bagian selatan Perancis. As-Sam menaklukkan pegunungan Pirania. Ia terus maju dan menetap di negara bagian Perancis sambil berbelok arah menuju ke arah barat aliran sungai Garonne. Di tengah perjalanannya ia menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya hingga ia sampai di Toulouse bagian selatan Perancis. Akan tetapi ia tidak bisa menetap di sana, lalu ia kehilangan nyawa. Pasukannya dipukul mundur di bawah komando salah seorang komandan perangnya, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi. As-Sam hanya berhasil menaklukkan dan menguasai daerah Septimania saja. Kemudian pemimpin yang baru, yaitu Ambasah bin Suhaim Al-Kalbi, melanjutkan peperangan dan bergerak menuju Eropa. Ia mengubah arah perjalanan dan berhasil sampai ke Autun di bagian tertinggi sungai Rhone. Akan tetapi ia kurang waspada dan dia tidak aman ketika kembali pulang dan akhirnya kehilangan nyawa. Pasukannya pun kembali ke Narbonne di Septimania. Akan tetapi Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah seorang yang memiliki pendirian yang kuat, yang memaksa dan mendorongnya untuk terus maju ke Eropa. Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah seorang yang hatinya dipenuhi oleh keimanan dan ingin membalaskan kekalahan yang menimpa kaum muslimin sebelumnya, yaitu ketika kehilangan nyawa As-Sams.
dan bala tentaranya kembali ke Septimania. Al-Ghafiqi telah mengumumkan seruan untuk berjihad di Andalusia seluruhnya dan juga di Afrika. Para delegasi relawan mendatanginya dari seluruh arah, sementara ia sendiri mempersiapkan diri untuk peperangan ini dengan persiapan yang besar. Kaum muslimin yang terdiri dari kaum Arab dan Barbar bertemu dengan kaum Nasrani di antara dua daerah, yaitu Turu dan Poitiers dekat Paris. Sementara orang-orang Nasrani dipimpin oleh Karl Martel, seorang menteri negara Prancis dan orang kepercayaan istana. Sementara pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Peperangan terjadi dengan sangat sengit hingga berlalu 7 hari. Pasukan Perancis dan sekutu-sekutunya lebih banyak dari pasukan Arab. Akan tetapi, kaum muslimin berperang dengan baik. Hampir saja kemenangan berpihak kepada mereka kaum muslimin, hingga permasalahan harta peperangan kembali muncul. Tentara Nasrani mengetahui bahwa kaum muslimin mendapatkan harta hasil peperangan yang banyak dari beberapa peperangan ketika kaum muslimin datang ke Cordova hingga daerah Poitiers. Harta hasil peperangan ini berat untuk dibawa oleh pasukan kaum muslimin, dan di antara kebiasaan orang-orang Arab adalah mereka membawa harta hasil peperangan bersama mereka. Mereka meletakkannya di belakang pasukan mereka dan dijaga oleh para penjaga. Tentara Nasrani mengetahui hal ini, sehingga mereka berhasil memukul kalah kaum muslimin dengan memfokuskan serangan dari arah ini. Yaitu mereka berhasil membuat kaum muslimin sibuk dengan pasukan bagian belakang dari arah para penjaga yang ditugaskan untuk menjaga harta hasil peperangan. Sementara kaum muslimin belum memahami taktik orang-orang Nasrani, sehingga sebagian kaum muslimin berputar arah untuk menjaga harta hasil peperangan yang menyebabkan tercerai-berainya barisan kaum muslimin. Ada juga pasukan kaum muslimin yang berputar arah untuk menjaga harta hasil peperangan, sementara pasukan yang lain memerangi tentara Nasrani dari arah depan. Sia-sia. Seketika itu juga Abdurrahman Al-Ghafiqi berusaha dengan sekuat tenaga menyelamatkan barisan pasukan kaum muslimin. Hanya saja sebuah anak panah menancap di badannya ketika ia dengan sekuat tenaga berusaha menyelamatkan barisan. Ia telah meletakkan batasan untuk menyelamatkan mereka. Maka tidak ada lagi komando kaum muslimin. Pasukan Nasrani maju memerangi kaum muslimin dari segala arah, hingga banyak tentara Islam yang kehilangan nyawa. Tragedi Bilatushi Syuhada pertempuran Poitiers ini terjadi pada tahun 114 Hijriah. Akhir dari perjalanan kemenangan Islam di belahan Eropa. Atau setidaknya akhir dari perjalanannya yang telah dicatat oleh sejarah. Kemudian kemenangan berhenti untuk sementara waktu, karena kemilau materi dunia mengalahkan cahaya keimanan. Orang-orang yang terjerumus jatuh dalam lembah pencarian harta peperangan tidak mungkin akan berhasil untuk mengangkat bendera akidah dan peradaban. Inilah sepenggal kisah dari runtuhnya Daulah Islamiyah di tanah Eropa.